Rambut sekitar 90 siswa di SMPN 1 Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dicukur secara asal-asalan oleh anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa, Babinsa, di wilayah sekolah tersebut. Aksi pencukuran rambut tersebut berlangsung saat upacara sekolah di lapangan SMPN 1 Maniis, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Dalam video yang beredar, anggota Babinsa Maniis bernama Dandan mencukur rambut para siswa itu dengan gunting. Siswa yang dipotong rambutnya hanya bisa menunduk pasrah. Bahkan, Dandan meminta para siswa yang rambutnya dipotong untuk segera lapor pada orang tua masing-masing. Kepala Sekolah SMPN 1 Maniis, Yana Heryana, menyampaikan bahwa pencukuran rambut yang dilakukan oleh anggota Babinsa tersebut berlangsung secara spontan. Jadi anggota Babinsa itu memang kami panggil sebagai pembina upacara. Saat pelaksanaan upacara, diduga ada siswa berambut gondrong sehingga Babinsa secara spontan melakukan pemotongan rambut sebagai bentuk pembinaan, kata Yana saat ditemui Tribun Jabar di SMPN 1 Maniis, Kabupaten Purwakarta, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, dia mengatakan, pembinaan dengan mencukur rambut itu sebenarnya kurang tepat. Menurut kami dari pihak sekolah dan saya sebagai kepala sekolah secara terbuka meminta maaf atas kejadian tersebut. Kami juga sudah sampaikan maaf tersebut ke wali murid atau orang tua siswa secara terbuka di sekolah pada hari ini, Rabu, 6/9 siang, ucapnya. Seorang wali murid siswa SMPN 1 Maniis, Dade Suharsono, mengaku sempat kaget karena rambut anaknya dicukur tak beraturan. Tapi setelah mengetahui bahwa anak saya itu gondrong, saya menerima hal itu dalam bentuk pendidikan anak. Namun, saya harap pihak sekolah atau Babinsa mungkin memiliki cara lain dalam menjalani pembinaan siswa, kata Dade. Awalnya kita kesini hanya ingin penjelasan, kita musyawarah ke depannya biar hal ini tidak terjadi lagi. Saya tidak mau kejadian itu terulang lagi. Betul, sebagai orang tua kan apapun kita menitipkan menaruh harapan besar ini di sekolah. Bolehlah kami sedikit memberi masukan dengan cara seperti ini kan masukannya bisa orang tua guru yang dimaksud klarifikasi dari pihak sekolah seperti apa atas kejadian itu kan akhirnya seperti itu. Kalau informasi yang diterima orang tua siswa ini apa pembinaan itu dari kenapa sih awalnya gitu? Apa karena terlambat masuk sekolah? Kalau anak saya sih rambutnya mungkin gondrong, makanya saya tadi bilang kita harus ada standar untuk peraturan. Kalau misalnya rambut gondrong itu kan relatif mas, kata saya mungkin nggak gondrong, pihak sekolah jangan, makanya harus ada standar yang jelas seperti itu. Gitu. Kalau yang lainnya ada nggak? Kalau saya sih nggak, anak saya nggak. Pak, bawa cepat emosi Pak, kenapa? Saya bukan emosi pak, hanya memang bawaan saya tegas mungkin. Hanya kan untuk di ujung saya pikir tadi udah selesai, ternyata kembali lagi dibahas ya. Saya pikir nggak etis lah, hal yang udah selesai harus dibahas lagi. Emang yang tersampaikan dalam pesan WhatsApp itu yang beredar apa sih yang menjadi status? Oh itu kan jadi ada semacam minta dukungan kayak bikin hashtag kayak gitulah. Jadi seolah-olah kan kita jadi tersudutkan Pak, seolah-olah kita jadi pihak yang tidak mendukung, tidak proaktif ke sekolah. Pak, awalnya gimana Pak begitu melihat rambut anak Bapak ini di kelompok? Sebagai orang tua mungkin kecewa, akan tetapi kan secara rasional saya menganggap bahwa itu adalah sanksi dari tindakan indisipliner anak saya. Walaupun seperti saya bilang tadi, seorang orang tua ketika anaknya menjadi pejahat gitu, secara logika rasional dia menerima, anaknya menerima sanksi dari apa yang dilakukan kesalahannya. Tapi kan secara hati namanya orang tua tetap sakit. Gitu. Jadi Bapak tidak menerima saya? Saya menerima ini tindakan pendidikan. Hanya saja saya ingin bicara ke sini, adakah langkah lain, cara lain yang bisa dilakukan yang lebih mendidik edukatif. Kata KPI juga kayak gitu. Ada tindakan yang harus dilakukan karena di sekolah pada dasarnya kan tidak bisa diterapkan hukum. Untuk kondisi anaknya Mas sekarang ini bagaimana? Apakah trauma atau gimana? Enggak, kalau anak saya kan secara itu saya tekankan di pikiran anak saya yang salah. Saya nggak mau anak saya memberontak ke orang tua, ke guru. Tapi tekankan anak saya yang salah. Walaupun secara di luar itu saya berpikir saya harus ada nih berbicara dengan pihak sekolah agar kejadian ini ada nggak sih cara yang lebih baik lagi. Pada hari ini anak Bapak sekolah tadi? Anak saya sekolah. Jadi intinya nerima ya Pak? Secara pendidikan itu nerima, hanya ada hal yang betul dibicarakan.